Amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang ada. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh lagi berkumpul beribadah di hadapan Tuhan. Bersuka cita untuk sehatnya kita, untuk kuatnya kita. Kita boleh beraktivitas lagi pada pagi hari ini. Dan kesehatan kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dimanapun jemaat Tuhan saat ini, di gedung gereja, jemaat Tuhan yang mungkin ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini, kita percaya kita mau buat mezbah penyembahan yang harum untuk Tuhan. Amin. Dengan apapun yang jemaat Tuhan dapat berikan, lewat nyanyian jemaat Tuhan, tepuk tangan jemaat Tuhan, penyembahan jemaat Tuhan, mungkin 20 menit, 30 menit ke depan, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Di tempat dudukmu saja jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Seminggu lebih ini Tuhan, tibalah detik ini, Kau masih jaga kami Bapa. Terima kasih banyak untuk itu Tuhan. Enggak akan pernah kami bisa balas, enggak akan pernah kami bisa ukur kasih setianya Tuhan untuk kami. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Di tempat dudukmu saja kita mau angkat pujian ini. Amin. Ya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Bawa segenap persembahan kami Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dari awal lagi saya mau bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Oh, kami ingin Kau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Amin. Melalui pujian, oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, oh
yang mengalir di hatiku sebagai penjemah. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri dari awal pujian ini. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu segenap pujian kami Tuhan. Amin. Oh, persembahanku ini terima kasih Engkau menerima korban syukurku. Amin. Melalui ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Amin. Di hadapan Yesusku, oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh yeah, oh Tuhan, segenap penyembahan kami Bapa. Oh yeah, yeah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, takkan pernah kami membawa selain yang terbaik Tuhan. Yeah, Yesus, no, Yesus, no, Yesus, yeah, yeah. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik hanya padamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan Tuhan. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penjemahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan,
segenap penyembahan kami Bapa. Kami rindu Kami membawa yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kau boleh lagi adakan kami di tempat kami masing-masing berdiri saat ini Tuhan. Inilah bukti nyata kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kayak boleh masih bisa bangun, masih bisa bernyanyi hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk itu Bapak. Kayak mau siapkan hati kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Masuk lebih dalam lagi Bapak. Kami rindu. Dan inilah kerinduan kami Tuhan, datang di hadirat-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami yakin kasih setia Tuhan nampak dalam diri kami saat ini masing-masing. Kami akan mulai menyembah nama Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Kau ingin berdoa untuk acara ibadah ya Allah, hingga akhirnya Engkau buat secara luar biasa Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami, hadir dalam setiap ruangan di rumah-rumah kami Tuhan. Kami siap, kami mau masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Yang ingin muji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan jemaat Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri jemaat Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik untuk kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik untuk saya dan saudara. Haleluya. Sebab tiba saatnya kamu mau masuk lebih dalam lagi, memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh yeah, 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 yeah. Sama-sama katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Haleluya Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Lagi tiba saatnya, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Hanya beri di hadapan kata-Mu Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Haleluya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tuhan, sebab hari ini tiba saatnya lagi untuk kami Tuhan. Tiba saatnya, amin. Bersat, amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata-Mu Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan dari Allah yang dulu
Semua teman-teman buat tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya, setiap pujian kami Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang dulu dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dia lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Angkat suaramu, katakan Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tuhan, Kau jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan kita lebih, amin. Kita lebih dari pemenang. Lagi kita lebih dari pemenang. Oh Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Membuat kami lebih dari seorang pemenang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku.
indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Segenap syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau yang paling mengerti. Oh, segala yang ku perlu, yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Oh, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu di dalam. Amin Tuhan. Syukur. Lebih dalam lagi, jemaat angkat pujian dikatakan. Syukur Tuhan. Segenap rasa syukur kami Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, setia-Mu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Angkat tanganmu, angkat pujianmu jemaat Tuhan. Ku bersyukur. Tidak akan pernah kami bisa balas Tuhan kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, oh, buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur buat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat penyembahan terbaikmu, angkat nyanyian terbaikmu Tuhan. Yeah. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat Tuhan. Yeah. Sebab Engkau yang paling mulia, Engkau paling luar biasa Tuhan. Yeah. Segala syukur, segala syukur, segala syukur kami buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih. Segala syukur kami Tuhan. Segala syukur kami Bapa. Segala syukur kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Hadir dalam hidup kami senantiasa. Dan haleluya, takkan kami bisa balas Tuhan segala syukur kami Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lagi katakan ku bersyukur. ku bersyukur Bapa, Haleluya. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Haleluya. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Haleluya. Bapa, Puji Tuhan. ku bersyukur Tuhan
Bapa di dalam surga, segala puji dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kalau kami ada sampai detik ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan lewat live streaming yang ada, hamba terlalu yakin dan percaya semua dilawat oleh Tuhan. Hamba terlalu yakin dan percaya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah pribadi lepas pribadi, sehingga ketika pujian dinaikkan, pujian dipersembahkan, ada karya Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami di hari ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kuduskan kami, layakkanlah kami Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Engkaulah yang besar, Engkaulah yang ajaib, Engkaulah yang hebat. Berkaryalah dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar urapan kuasa Roh Kudus juga jadi bagian mereka, sehingga ketika firman disampaikan, ada kekuatan, ada kemampuan menjadi bagian kami untuk kami mengiring Engkau Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan hamba-Mu yang sudah siap untuk menyampaikan firman-Mu. Biar pengurapan menjadi bagian hamba-Mu. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang ada di tempat ini yaitu kuasa Tuhan yang berdaulat, kuasa Tuhan yang memenuhi tempat ini, sehingga kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Kau sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita ada di tempat ini, baik yang kita hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, seperti pujian tadi katakan, ku bersyukur Tuhan karena kita menyadari, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita tidak ada yang kita tidak dapat balas kasih dan kebaikan Tuhan selain kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, berterima kasih tentunya pertama-tama kepada Tuhan yang adalah kepala gereja, yang adalah raja di atas segala raja, yang boleh menyertai saya sebagai hamba Tuhan, boleh ada sebagaimana ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kepada Bapak Gembala, berterima kasih banyak Bu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani. Kali yang pertama saya melayani saudara, tapi saya yakin dan saya percaya ini bukan karena kebetulan, tetapi saya yakin dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara semua dalam kendalinya Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Dan seperti saya katakan tadi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kemarin hari saudara, saya terkejut. Saya mendengar saudara, teman saya dari Dumoga telepon saudara, dia bilang, Pak Irfan, torang dari Dumoga sonem boleh ke kota-kota Mobagu. Sempat saya tanya, kenapa? Tiba-tiba saya mendengar terjadi banjir yang besar di sana. Karena teman-teman di sana banyak saudara, jembatan yang ada di Kosio sana putus saudara. Bahkan di Dondomon atau ada sebagian desa-desa yang terendam dengan air. Dan mereka katakan belum boleh datang di kota. Kemungkinan besar nanti hari Senin, kalaupun itu hujan berhenti.
Nah, kita melihat situasi dunia hari-hari ini semakin hari semakin sukar. Dan saya katakan firman Tuhan sudah berkata dalam kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita tidak bisa terhindar dari namanya masa yang sukar. Dan saya ketika mendengar itu saudara, saya teringat saudara, torang di kota Mobagu masih ada aman-aman saudara. Torang masih bebas untuk memuji Tuhan. Torang masih bebas untuk datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin cuma di rumah, tetapi torang boleh beribadah bersama dengan keluarga. Dan saya saudara mendengar itu, saya berkata mungkin hari ini mereka mau beribadah, tetapi seakan-akan ditakut-takuti oleh keadaan dan situasi dunia yang ada hari-hari ini saudara. Dan saya boleh berkata saudara, mungkin di sana sudah tidak ada kebebasan. Tetapi kalau kita ada di tempat ini, Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan, memberi situasi dan kondisi yang masih memungkinkan. Mari kita pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Karena akan ada datang waktu, mungkin kita sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Tapi sekali lagi kita bersyukur kalau kita masih ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Daniel pasalnya yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan yang sudah banyak kali kita dengar, mulai dari anak-anak sekolah minggu, mungkin sampai hari ini, firman Tuhan ini sudah banyak kali kita dengar. Firman Tuhan atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gua Singa. Ayat pertama, Darius orang Media menerima permintaan pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dengan hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia dilakukannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada hari ini. Saya katakan tadi, mendengar yang namanya Daniel pasti sudah tidak asing lagi telinga saya dan saudara.
Puji Tuhan, kita tahu bersama dalam sejarah bangsa Israel, Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi bangsa Israel mengalami yang namanya atau kita kenal dengan pembuangan. Nah, pembuangan ini yang saya baca dan yang saya lihat saudara, disebabkan oleh karena bangsa Israel berpaling kepada Allah, berbuat dosa dan melupakan perintah Allah. Terlebih saudara dicatat yaitu penyembahan kepada berhala. Dan di sini saudara, kisah Daniel saudara. Daniel ini adalah salah satu orang buangan dari Yehuda yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kita tahu bersama Raja Nebukadnezar adalah raja yang pada waktu itu berkuasa di Babelonia atau kerajaan Babel, saudara. Dan di sini saudara dikatakan di sini saudara bahwa pemuda-pemuda Yehuda, bukan cuma Daniel tetapi teman-temannya Hanaya, Misael dan Asaria atau Sadrak, Mesak dan Abednego juga ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kita baca dari pasal pertama sampai dengan pasalnya yang ke-6 saudara, dan seterusnya sampai akhir kitab Daniel ini saudara, kalau kita teliti saudara, ada 4 raja di sana saudara, bergantian memerintah atau menjadi raja. Tetapi saya mau berkata yang luar biasanya seorang Daniel, yaitu tawanan dari Yehuda ini saudara, berganti 4 raja, namanya selalu ada di dalam pemerintahan. Saya katakan Daniel ini sangat luar biasa saudara. 4 kali berganti raja saudara. Dari pasal pertama, memang di sana tidak diterangkan beberapa tahun-tahun berapa saudara, tetapi kalau kita baca di sana ada Raja Nebukadnezar, anaknya Belsasar dan juga Raja Darius sampai kepada Raja Kores. Kita kenal Raja Kores ini yang memulangkan orang-orang Yahudi dari Babelonia. Tetapi kita lihat di sana, saya katakan tadi bahwa Daniel ini saudara, dari ke-4 raja yang memerintah, yang hebatnya Daniel, dia ada di dalam struktur pemerintahan. Ini yang saya katakan Daniel ini sungguh luar biasa. Kalau saya boleh katakan ibarat hari-hari ini pemerintahan yang ada di Indonesia saudara, mungkin bisa dikatakan Jokowi, tetapi di Indonesia bisa dibatasi 2 kali menjabat. Tetapi saudara, saya boleh gambarkan walaupun berganti presiden, ini Daniel ini tetap ada di dalam pemerintahan. Namun cari orang yang seperti ini saudara, hari-hari ini tidaklah gampang saudara. Lihat saja realita yang ada di bangsa Indonesia. Paling banyak saudara menteri, kalaupun itu saudara seringkali ya 2 atau 3 kali. Tetapi saudara untuk bertahan, ataupun ada yang saudara bertahan, tetapi 1 kali kelak mungkin ketika korban politik atau ada sesuatu kesalahan, maka sudah tidak lagi bisa masuk di dalam pemerintahan. Tetapi saya mau berkata hari ini, Daniel ini adalah pribadi yang luar biasa. Daniel ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tidak gampang saudara hidup di dalam pemerintahan. Apalagi saudara, Daniel ini adalah orang yang asing. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan kerajaan atau pemerintahan yang ada di sana saudara. Tidak gampang saudara. Dari hal yang mungkin biasa dia lakukan bersama dengan nenek moyangnya, yaitu bangsa Yahudi yang benar-benar mengikuti Taurat Tuhan, dan tiba-tiba diperhadapkan dengan yang namanya kerajaan Babelonia. Beberapa berganti raja di sana saudara. Saya melihat dan saya membaca kerajaan Babelonia, Media dan Persia ini, mereka menyembah dewa-dewa. Makanya saya berkata tidak gampang seorang Daniel saudara. Tetapi yang luar biasa dari seorang Daniel ini saudara, dia berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini dibuktikan Daniel saudara pada pasal yang pertama saudara. Coba kita buka saudara, Daniel pasalnya yang pertama saudara.
Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Perhatikan ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kenapa Daniel adalah orang yang luar biasa? Dalam setiap pemerintahan dia selalu dipakai oleh raja-raja. Saya boleh berkata, ini saudara, kehidupannya yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kita tahu bersama saudara, bangsa Israel ada aturan-aturannya soal mungkin makan. Dan di sini saudara mungkin bicara makanan raja, bisa disebutkan juga makanan yang mungkin tidak sesuai dengan pengajaran dari hukum Taurat. Makanya di sini dikatakan Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Yang Daniel makan apa saudara bersama dengan teman-temannya? Sayuran saudara. Luar biasa. Meski makan sayur, saya tidak baca atau kita tidak akan melihat satu demi satu, tapi intinya walaupun makan sayur saudara, tapi Daniel ini terlihat gemuk dan luar biasa saudara. Kenapa saudara? Ketetapannya yang tidak mau menajiskan dirinya. Dan saya boleh lihat juga saudara di pasal 2 ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, karena daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ini suatu hal yang luar biasa saudara. Daniel menyadari siapa dirinya. Dia tidak berdaya tanpa Tuhan. Tetapi apa yang menjadi ungkapan Daniel? Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Hikmat dan kekuatan itu berasal dari Tuhan. Manusia terbatas adanya, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Hikmat dan kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Itulah saudara pendahulu atau pendahuluan. Kenapa ini Daniel ini adalah suatu hal yang pribadi yang sungguh luar biasa. Dan kita kembali kepada pasalnya yang ke-7 saudara. Kita akan pasalnya yang ke-6 saudara. Kita akan melihat di sana saudara. Saya katakan tadi saudara, gua singa ini berbicara saudara, yaitu yang namanya, saya boleh katakan saudara, adalah berbicara tentang ketidaknyamanan, atau berbicara tentang saudara tantangan yang dihadapi oleh Daniel. Dan kita akan baca saudara pada ayatnya yang pertama saudara. Pada ayat yang pertama, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya, perhatikan, supaya raja jangan dirugikan. Sesuatu hal yang luar biasa saudara. Saya mau berkata pada pasal 6 ini saudara, ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan supaya, bagian akhir, supaya raja jangan dirugikan saudara. Saya mau berkata saudara, selain ini Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel ini adalah pribadi yang dapat dipercaya. Sekali lagi, Daniel ini adalah pribadi yang dapat dipercaya. Hari-hari ini saudara, untuk mencari orang yang dapat dipercaya amatlah susah. Makanya saya katakan tadi saudara, berganti raja, ada 4 kali pergantian raja. Dan pasal yang ke-6 ini adalah pemerintahan Raja Darius. Daniel masih masuk di dalam pemerintahan itu saudara. Karena apa saudara? Di sini dikatakan mereka dipilih oleh raja, dan Daniel salah satunya.
Karena saudara, mereka adalah orang-orang yang akan diberi pertanggungjawaban supaya apa? Raja tidak dirugikan, saudara. Hari-hari ini saudara, kita juga contoh kecil dalam perusahaan mungkin kita bekerja, saudara. Diberi kepercayaan, saudara. Tetapi seringkali kita tidak menggunakan kepercayaan itu. Banyak contoh, saudara, kita melihat penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan. Saudara, saya mau berkata, jadi orang percaya, gampang kita berkata, kita ini adalah orang percaya. Tapi untuk dipercaya, itu hal yang sulit, saudara. Kita semua bisa berkata, saya orang percaya. Tetapi untuk menjadi orang yang percaya, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, semula sangat tidak mudah. Kalau mau berkata percaya, saudara, gampang kita adalah orang percaya. Tapi untuk saudara dikatakan, saya katakan tadi, saudara, kita mau dipercaya, tidaklah gampang, saudara. Jadi marilah kita jadi contoh yang luar biasa. Kita boleh melihat pribadi Daniel, saudara. Orang ini bisa dipercaya oleh raja. Dan selanjutnya, saudara, maka Daniel, ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pada ayat 4 ini, saudara, dikatakan tadi, saya katakan tadi, Daniel ini orang yang dapat dipercaya. Dan yang ayat keempat, saudara, di sana dijelaskan, saudara, Daniel kenapa berbeda dengan orang-orang lain atau para pejabat tinggi atau wakil raja. Karena apa, saudara? Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Amin. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sehingga apa, saudara? Dengan rohnya yang luar biasa, saya terlalu yakin dan percaya ketika orang memiliki roh yang luar biasa, pasti buah-buah roh itu ada dalam kehidupan Daniel. Kita tahu bersama buah-buah roh itu, yang terakhir kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang terakhir penguasaan diri, saudara. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Daniel ini dia memiliki penguasaan diri. Dia tahu, saudara, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, saudara. Karena saudara mau masuk dalam pemerintahan itu tidak gampang, saudara. Kita diperhadapkan mungkin, saudara, contoh kecil, ada teman yang mau melakukan yang jahat. Kalau saudara kita tidak memiliki roh yang luar biasa, kita juga ikut-ikutan dengan orang tersebut. Tetapi saya mau berkata, Daniel memberi contoh yang luar biasa, saudara. Dia punya roh yang luar biasa, dan saya pastikan Daniel tidak kompromi dengan kejahatan, saudara. Mungkin teman-temannya menawarkan, ada kesempatan untuk melakukan yang jahat, tetapi karena ada roh yang luar biasa dalam diri Daniel, maka Daniel selalu dilindungi oleh Tuhan, saudara. Kita lanjut pada ayatnya yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan kepadanya. Oh haleluya, luar biasa, saudara. Ternyata, saudara, dalam pemerintahan ada teman-temannya yang iri, saudara. Iri dengan sikap hidup yang ditunjukkan oleh Daniel, saudara. Mungkin mereka melihat ini Daniel luar biasa. Saya sedikit menyampaikan, saudara, Daniel ada dalam pembuangan berumur 16 tahun. Saya membaca sejarawan berkata, dan kira-kira pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dia berumur 80 tahun ke atas, saudara. Usia yang tua, tetapi saya boleh berkata semakin tua, tetapi kualitas iman dari Daniel semakin luar biasa, saudara. Kualitas hidup Daniel semakin berkenan kepada Tuhan. Kita juga, saudara, mungkin hari-hari ini masa muda, kita giat setia melayani Tuhan, tetapi datang cobaan mungkin di pertengahan kehidupan saya dan saudara, tiba-tiba kita menjadi lemah, saudara. Ada tantangan, ada pergumulan, kita sudah tidak mampu lagi, saudara. Tetapi mari kita belajar hari ini, saudara. Daniel ini adalah suatu hal yang luar biasa, saya mau berkata. Kenapa, saudara?
Dengan teman-temannya iri saudara, dorang mau cari apa yang Daniel lakukan yang salah di dalam pemerintahan. Tetapi di ayatnya yang keempat ini saudara, so dicari-cari kesalahan Daniel, tetapi tidak ditemui kelalaian. Dia setia saudara. Luar biasa Daniel ini. Dia setia saudara dikatakan. Dan tidak ada kesalahan kepadanya saudara. Ini yang membuat teman-temannya gusar. Mungkin dalam suatu pekerjaan kita teman-teman, kita mau berkata, dengan apa orang boleh menjatuhkan ini orang ini? Karena orang lihat bahwa dia tidak ada yang bisa menyalahkan ini Daniel ini saudara. Tetapi yang luar biasanya saudara, saya mau berkata, yang bisa didakwakan kepada Daniel, mungkin secara logika kita berpikir itu tidak mungkin saudara. Coba kita baca pada ayatnya yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, perhatikan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini saya katakan saudara, orang beribadah kepada Tuhan tetapi justru teman-temannya iri, dan itu pun menjadi dakwaan mereka saudara. Realita mungkin kita, orang semua menyembah Tuhan, memuji Tuhan, orang setia kepada Tuhan, tetapi justru dengan kesetiaan itu yang membuat kita dimusuhi oleh orang. Seperti saya kasih contoh saudara, Ahok saudara. Ahok itu saudara, dialah suatu pribadi juga yang luar biasa saudara, dipakai di dalam pemerintah tetapi hanya salah berkata, dan itu juga menyangkut agama saudara. Dia saudara didepak, bahkan juga dipenjarakan. Nah ini saudara Daniel juga alami saudara. Kenapa saudara? Dia beribadah kepada Tuhan tetapi itu justru yang jadi bumerang bagi kehidupannya. Dan saya katakan tadi awal saudara, di bangsa media ini saudara, mereka beribadah kepada dewa-dewa saudara. Nah Daniel ini saudara, berkali-kali berganti raja saudara, satu komitmennya saudara, dia tetap menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang saya dan saudara sembah sampai hari ini saudara. Ini yang sangat luar biasa saudara. Saya membaca kisah Daniel ini saudara, dia setia beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya ayatnya yang ke-7, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekal hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja dan para menteri bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja yang ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Kita baca saudara, justru ketika Daniel beribadah kepada Tuhan, itu yang menjadi dakwaan mereka. Dan teman-temannya saudara ini, pejabat tinggi wakil raja, menghasut raja saudara, menyampaikan bahwa dalam 30 hari tidak ada orang yang boleh menyembah kepada dewa ataupun manusia. Karena apa saudara? Teman-temannya tahu bahwa Daniel ini dia setia beribadah kepada Allahnya saudara. Dan itu yang menjadi titik lemah atau boleh mereka untuk memberi kesalahan kepada Daniel saudara. Tetapi saudara yang luar biasa saudara, prinsip hidup Daniel, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara pada ayatnya yang ke-9, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu saudara, dengan hasutan saudara teman-temannya, dengan hasutan para pejabat tinggi dan wakil raja saudara. Akhirnya surat ini dibuat saudara. Raja mungkin saudara tidak bertanya dulu, tidak dikatakan di sini saudara, tetapi raja ini mengikuti hasutan dari para pejabat tinggi dan wakil raja ini, maka dibuatlah larangan itu saudara. Tetapi inti dari kebenaran firman Tuhan hari ini saudara, saya mau berkata saudara, dalam keadaan situasi
situasi kondisi seperti itu, saudara. Mungkin Daniel, saudara, boleh berkata dia akan lari, saudara, atau dia berkata dia akan pergi kepada raja untuk meminta pembelaan kepada raja, untuk meminta pertolongan daripada raja. Tetapi saya boleh mau berkata, saudara, Daniel tahu bahwa pertolongannya datang daripada Tuhan. Ada amin, saudara? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jelas pada ayatnya yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bukannya Daniel takut, saudara. Bukannya Daniel lari dari masalah, saudara. Karena akan diperhadapkan dengan yang namanya perintah raja. Ketika dia menyembah Allahnya, dia akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi yang dilakukan oleh Daniel adalah satu hal yang luar biasa. Saya selalu katakan sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa, saudara? Daniel tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melepaskan Daniel dari gua singa, saudara. Makanya apa dilakukan oleh Daniel? Jelas sekali firman Tuhan berkata, saudara, demi didengar. Daniel dengar. Orang sobeking, saudara, itu surat. Apa yang Daniel katakan di sini, saudara? Apa yang firman Tuhan katakan? Dia datang berlutut. Berarti, saudara, dia sadar, saudara. Dia datang di kaki Tuhan. Di sana dikatakan dia memuji dan dia berdoa kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan berkata, doa orang benar itu besar kuasanya, dan doa itu adalah nafas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin, saudara, kita berdoa, kita tidak datang di gereja. Kenapa, saudara? Yang melihat saya dan saudara berdoa bukan kita untuk tunjukkan kepada teman-teman kita, tetapi Tuhan melihat hati saya dan saudara. Kita tinggal saja di rumah, saudara, tetapi saya melihat hari-hari ini, saudara, di berbagai daerah, saudara, khususnya Minahasa, saudara. Saya pulang baru-baru minggu yang lalu, saudara. Bukannya saudara hari Minggu beribadah, tetapi saya masih melihat banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya bukan menghakimi, saudara, tetapi saudara, Daniel memberi contoh yang luar biasa. Marilah hari-hari ini kita mau setia berdoa kepada Tuhan. Marilah hari-hari ini kita mau setia datang di kaki Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Lewat karakter yang sudah ditunjukkan oleh Daniel, kita yang ada di gedung gereja, baik jemaat yang ada di rumah, saudara, kita boleh melihat cerita yang singkat ini, saudara. Gua singa itu, saya katakan, berbicara tantangan hidup, persoalan hidup, saudara. Tetapi saya mau berkata, saudara, tantangan itu silih berganti datang, saudara. Bukan kita berkata, oh orang so setia apa Tuhan, lantas luput dari yang nama cobaan tantangan hidup. Seperti Daniel, saudara, dia so setia apa Tuhan, dia setia beribadah kepada Tuhan, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tetapi apa, saudara lihat, saudara, dia tetap alami yang namanya cobaan dan tantangan hidup. Kita belajar dari Daniel, saudara. Ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari pergumulan. Ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari tantangan hidup. Tetapi Tuhan Yesus berkata sendiri, pikulah salib, saudara. Jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul di sana dikatakan, saudara, mengiring Tuhan bukan hal yang gampang, saudara. Para rasul-rasul, saudara, menghadapi situasi yang mencekam, yang menakutkan, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Injil, kebenaran firman Tuhan, tetap mereka sampaikan. Karena mereka memiliki keyakinan, mereka percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai mereka, saudara. Dan ini yang dimiliki oleh Daniel, saudara. Daniel tidak takut, tetapi Daniel mempunyai komitmen yang luar biasa. Dia mau bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Di sini dikatakan, saudara, saya mencatat di sini, saudara,
Daniel pada ayat yang ke-11, Daniel konsisten membangun hubungan persekutuan pribadi dengan Allah, saudara. Kenapa saya katakan dia konsisten, saudara? Karena di sini dikatakan setiap hari, saudara. Ayat pokok kita pada hari ini, saudara. Saya baca sekali lagi bagian akhir ya, saudara. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi saudara, 3 kali sehari, saudara, dia berdoa, dia berlutut, saudara. Mungkin kita berkata, kita boleh lebih dari itu, saudara. Tapi coba saudara buktikan, praktekkan, saudara. Bukan sekedar kita hanya berkata-kata, tetapi Daniel, saudara. Dan saya pastikan, saudara, orang yang seperti ini, saudara, saya mau berkata, makanya dia memiliki roh yang luar biasa. Kenapa, saudara? Dia setia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita akan memiliki roh kudus, memiliki roh yang luar biasa, sedangkan berdoa pun datang kepada Tuhan kita malas, saudara. Karena roh itu bukan datang dengan sendiri. Saya teringat Daud berkata, saudara, yang layang-layang Tuhan boleh ambil, tetapi rohmu jangan engkau ambil daripadaku, saudara. Karena Daud tahu, Daud sadar bahwa tanpa roh dia tidak mampu dan tidak berdaya, saudara. Dan ini yang ditunjukkan oleh Daniel. Dan saya pastikan, saudara, Daniel ini, saudara, karena dalam setiap hari dikatakan 3 kali sehari, berarti ada 3 kali dalam satu hari. Dan saya mau katakan dia konsisten. Karena apa, saudara? Dari muda sampai tua dia tetap setia kepada Tuhan. Berarti saudara, kalau konsisten itu, saudara, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sukacita, duka cita, tetap dia datang kepada Tuhan. Dan hari-hari ini banyak ditemui, saudara. Bukan saya menghakimi, tetapi banyak orang ketika dalam keadaan kuat, sehat, kaya, banyak kepunyaan, kita bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Coba ketika dalam keadaan tidak berdaya, saudara. Mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Seringkali, saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan, manusia, saudara, mengalami. Saya berkata, Tuhan, so berdoa. Kenapa belum dijawab oleh Tuhan? Saya teringat, saudara, coba kita buka, saudara, di dalam kitab Yesaya, saudara. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-1, pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan 17. Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 15, 16 dan 17. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan. Jauhkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Perhatikan ayatnya yang ke-15, saudara, dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini, saudara, menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Selama kita iring Tuhan, saudara, memang berat untuk mau hidup berkenan suci di hadapan Tuhan. Tetapi ini dibuktikan oleh Daniel. Kenapa saya katakan dibuktikan oleh Daniel? Doa Daniel didengar oleh Tuhan. Dan yang menghalangi doa kita tidak didengar oleh Tuhan, ini firman yang menyampaikan, saudara. Yaitu apa, saudara? Tanganmu penuh dengan darah. Ada kejahatan di sana, saudara. Hari-hari ini, saudara,
saya mau berkata, tidak ada main-main lagi mengiring Tuhan. Kita koreksi diri kita masing-masing, saudara. Bukan saya berkata, oh saya so sempurna, tetapi kita mau belajar untuk sempurna seperti Kristus. Kita mau belajar dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk kita berkenan kepada Tuhan seperti Daniel, saudara. Memposisikan diri saya dan saudara untuk kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin dan saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam kekudusan, ketika kita hidup berkenan di mata Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa saya dan saudara. Tetapi menjadi pertanyaan, ketika doa tidak dijawab, kembali kepada saya dan saudara. Saya dan saudara yang tahu apa yang menjadi kekurangan saya dan saudara. Saya tidak menghakimi, tetapi mari sekali lagi kita belajar seperti Daniel, hidup berkenan di mata Tuhan. Ketika dia hidup berkenan di mata Tuhan, saudara, apa yang didoakannya dijawab oleh Tuhan. Dan pada bagian ini, saudara, saya tidak akan membaca sampai ayatnya yang ke-29, tetapi yang saya mau sampaikan, saudara, inti dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa Daniel ini, saudara, dia bisa diselamatkan dari gua singa ini, saudara. Karena kita tahu bersama singa ini adalah binatang yang buas, saudara. Binatang yang sungguh-sungguh sangat menakutkan, saudara. Tetapi kenapa logika saya berpikir manusia, tetapi saudara ketika dimasukkan, saudara, dilemparkan, kata firman Tuhan, dia tidak dimakan oleh singa. Ada hamba Tuhan yang menafsirkan seperti ini, saudara. Karena yang ada pada diri Daniel bukan tubuh tapi roh. Makanya ini kata singa sudah bobo manusia, saudara. Ini berbagai penafsiran, saudara. Karena dia mempunyai roh yang luar biasa, saudara. Tapi yang saya mau berkata, saudara, kenapa Daniel tidak diterkam atau dimangsa oleh singa, saudara? Yang pertama tadi, saudara, saya sudah sampaikan, saudara. Karena Daniel ini, saudara, dia konsisten membangun hubungan persekutuan pribadi dengan Allah. Di sini kita melihat dalam situasi dan kondisi apapun, tetap Daniel setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau berkata, doa orang benar, seperti saya katakan tadi, besar kuasanya. Dan saya yakin dan saya percaya Daniel ini adalah orang yang benar, orang yang hidup berkenan. Makanya ketika dia berdoa, dia selalu melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kenapa Daniel ini tidak dimakan oleh singa, saudara? Kita baca pada ayatnya yang ke-24. Kita lompat pada ayatnya yang ke-24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Perhatikan, karena ia percaya kepada Allahnya. Daniel percaya kepada Allahnya, saudara. Ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, mungkin waktu Daniel dengar dia akan dilemparkan ke gua singa, Daniel tidak takut, saudara. Tapi Daniel hanya datang kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan itu yang dia buat. Karena apa, saudara? Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan yang dia sembah, saya dan saudara sembah. Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, dia tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang ajaib dan berkuasa, saudara. Itu yang Daniel lakukan, saudara. Dia hanya percaya saja, saudara. Yesus berkata, saudara, percaya saja, jangan takut, saudara. Hari-hari ini, saudara, marilah kita mau belajar hidup percaya kepada Tuhan. Tetapi saya katakan tadi awal, saudara, jangan hanya kita berkata kita orang percaya, tetapi kita tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Tapi kalau kita berkata kita orang percaya, berarti kita benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara, firman Tuhan, saudara, coba kita baca, saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang terakhir, saudara. Roma pasalnya yang ke-10.
Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Roma 10 ayatnya yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Saya mau berkata saudara, Daniel tidak dipermalukan oleh Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pasti akan ada pembelaan daripada Tuhan, saudara, dan tidak akan dipermalukan, saudara. Saya tidak lebih panjang berkata-kata, tetapi saudara, akhir dari pasal 6 ini kita lihat di sana, saudara. Dengan yang dialami oleh Daniel lewat gua singa ini, Raja Darius pun memuliakan nama Allah daripada Daniel. Di sini berarti apa, saudara? Dalam hal yang dialami oleh Daniel, saudara, penderitaan bisa diartikan juga di ujung maut, tetapi dia bisa luput. Tetapi dari yang dia alami itu, dia boleh mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Dan di sana dikatakan Raja Darius menyampaikan kepada suku bangsa, segala bahasa untuk memuliakan Allah yang disembah oleh Daniel. Ini, saudara, kesaksian yang luar biasa. Kita hari-hari ini, saya katakan sekali lagi, mari kita belajar hidup seperti Daniel. Meskipun dalam penderitaan, tetap dia konsisten dengan Tuhan. Meskipun di ujung maut, dia tetap konsisten dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan lewat apa yang dia alami, saudara, di sana nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, saudara. Dan terakhir, saudara, marilah kita hari-hari ini, saudara, saya berkata, dunia semakin hari semakin jahat, saudara. Tetapi mari saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di gereja, milikilah kehidupan, karakter hidup seperti Daniel, saudara. Dia hidup tidak najis di hadapan Tuhan. Dia hidup berkenan, dia hidup benar, saudara. Tidak ada kesalahan didapati dalam hidupnya oleh teman-temannya. Bahkan, saudara, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia konsisten dengan Tuhan. Bahkan yang terakhir, saudara, dia percaya sungguh kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagi saya dan saudara. Saya melihat situasi dunia, saudara. Hari-hari ini dari segi kesehatan, perekonomian, pekerjaan, semua dilanda dengan yang namanya krisis, saudara. Saya mengalaminya. Mungkin yang lain merasa, oh, kita aman-aman saja. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hari lepas hari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau saya membaca kebenaran firman Tuhan, saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan terbawa oleh arus dunia ini, saudara. Firman Tuhan ini yang akan menghentar saya dan saudara untuk kita menuju kepada kekekalan bersama dengan Allah, saudara. Dan tidak gampang, saudara. Saya melihat resesi di mana-mana, saudara. Sampai-sampai contoh, saudara, yang saya sampaikan dari awal tadi, yang terjadi di Dumoga sana, saudara. Itu bukan berbicara, saudara, cuma biasa-biasa saja. Itu, saudara, adalah lumbung beras, lumbung pangan di sana, saudara. No, bagaimana kalau hujan ini tidak berhenti-berhenti, saudara? Sampai kita peses katakan, beli juga kata beras banyak-banyak. Jangan sudah ada yang bertanam, orang sudah boleh memakan, saudara. Kekhawatiran dari seorang wanita, saudara. Tetapi itu yang kita harus hadapi, realita yang ada, saudara. Dunia sedang menakutkan, saudara. Bukan hanya di sini, saudara. Di luar sana, di luar negeri. Saudara, kalau saya mau lihat, saudara, saya mau berkata, belum habis ini corona, saudara. Sudah datang tuh bencana. Tetapi saya katakan tadi, memang akhir-akhir, saudara. Yesus berkata, Tuhan berkata, akan datang masa yang sukar. Dan kita sebagai orang percaya, saya yakin dan saya percaya, kita yang ada di gereja, kita yang di rumah kita masing-masing, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Asalkan satu hal, kita mau tetap datang kepada Tuhan, setia. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk mengoreksi hidup saya dan saudara. Jangan kita menghakimi sesama saya dan saudara, tetapi benar-benar mari hari-hari ini kita pandang Yesus. Kita lihat Yesus, kita mau dekat dengan Tuhan.
Bukan hanya sekedar kita berkata kita orang percaya, kita pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupan saya dan saudara tidak menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Contoh yang sederhana yang dilakukan oleh Daniel. Dunia bisa bergelora, dunia bisa menakutkan, tetapi marilah kita tetap konsisten berdoa kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hanya dekat Allah saja kita ada ketenangan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang main musik dan singers. Haleluya, 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 haleluya. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sempurnakanlah kami Bapa. Roh Kudus-Mu lebih jauh menerangi akan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sadar kami tidak dapat berbuat apa-apa kepada Tuhan. Kami sadar kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Hanya Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah tempat kami untuk bersandar Tuhan. Situasi dunia yang semakin hari semakin menakutkan. Situasi dunia yang semakin hari semakin membuat gelisah. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami mau setia datang di kaki Tuhan. Karena Engkaulah tempat pertolongan dan perlindungan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Katakan hanya ku bisa lari. Kita bangkit berdiri. Ku bisa bisa lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada. Lagi katakan hanya ku bisa lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus.
pengungsian kami kepadamu Bapa. Hanya di kaki Tuhan kami dapat sentosa. Hanya kami bisa lari kepada Engkau Tuhan. Haleluya, katakan anakku bisa lari. Haleluya. Kaulah tempat pengungsian kami Bapa. Kami tidak berdaya, kaulah tempat pertolongan kami. Kaulah perisai keselamatan kami. Kaulah gunung batu kami. Kaulah kota benteng kami Tuhan. Haleluya Yesus. Satu kali lagi katakan, hanya ku bisa lari. Situasi dunia yang semakin baik, tapi jaminan bagi kami orang-orang yang percaya bahwa Engkaulah perlindungan Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Aku bisa lari kepada. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, glory, haleluya Tuhan. Tuhan, Kau sangat luar biasa baik bagi kami Bapa. Engkaulah tempat pertolongan, perlindungan kami Bapa. Ketika kami dalam keadaan susah, Engkaulah tempat pengungsian kami Tuhan. Tidak ada lain di dunia ini, hanya nama Tuhan, nama yang menyelamatkan. Hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar Tuhan. Tapi kalau kami masih bisa bertahan, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, inilah pengakuan, pujian kami. Hanya di kaki Yesus kami ada sentosa. Kalau kami lari kepada manusia, manusia memiliki keterbatasan Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Inilah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bapa, di dalam surga firman-Mu sudah disampaikan. Kami terlalu yakin dan percaya Roh Kudus akan menerangi setiap jalan kehidupan kami Bapa. Bapa, di dalam surga, biarlah setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami mau belajar hari-hari ini Tuhan, untuk kami berketetapan hidup benar di mata Tuhan. Untuk kami mau belajar hari-hari ini, kami mau setia berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami datang berdoa mencari wajah-Mu, Engkau ada bagi kami Bapa. Bahkan firman-Mu berkata, ketika kami berseru memanggil nama-Mu, Engkau ada. Tuhan, biar kami mau hidup benar di mata-Mu.
Agar ketika kami menaikkan doa-doa kami kepadamu, Engkau berkenan menjawab kami Bapa. Dan tatkala kami memanggil namamu, Engkau akan berkata kepada kami, jangan takut. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, biar kami mau belajar tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami manusia seringkali memiliki kelalaian Tuhan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang hidup memampukan kami Bapa. Roh-Mu yang berkuasa membimbing kami. Roh-Mu yang luar biasa menguasai kehidupan kami Bapa. Karena hanya dengan Roh-Mu kami bisa bertahan. Dengan Roh Kudus kami bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Bapa, Engkau yang menguji batin kami dan menyelidiki hati kami Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami dan umat-umat-Mu. Engkau tahu kerinduan umat-umat-Mu yang ada di gereja dan di rumah masing-masing Bapa. Tapi keyakinan hamba bahwa Engkau ada di mana-mana. Engkau menyertai, Engkau menolong Tuhan. Maka hamba berdoa kalau hari ini ada umat-umat-Mu yang sakit Bapa, yang ada di rumah mereka atau di rumah sakit, Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Bapa. Biar hari-hari yang akan datang mereka boleh bebas memuji dan menyembah Engkau. Bahkan secara khusus hamba berdoa Tuhan, sampai sejauh mana penyakit corona yang sedang berlangsung kami tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan sendiri karena Engkau Allah Maha Tahu. Tapi kami percaya semua yang terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Bapa, pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, sehatkan negara kami, sembuhkan negara kami Tuhan. Terlebih umat-umat Tuhan yang ada di GPDI Bethlehem Kota Mobagu Bapa, dari orang tua sampai dengan anak-anak, Tuhan melindungi dan memberkati. Kerinduan kami besar, bersama-sama ingin beribadah di tempat di gedung gereja Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Bapa. Dan hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba terlalu yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling indah. Segala sesuatu akan dikerjakan Tuhan dengan tepat pada waktunya. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, biarlah kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, karakter kami diubahkan oleh Tuhan. Bahkan setiap kehidupan kami terus dibaharui dari hari ke hari, untuk kami mau hidup seperti Kristus telah hidup. Tuhan mampukan kami Bapa. Hamba berdoa setiap jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami sebagai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tolong menyertai dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan selalu menyertai dengan tanda-tanda yang heran. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, dan hamba berdoa buat semua pelayan altar yang sudah melayani hari ini Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka. Berbeda-beda pergumulan yang mereka hadapi, tapi kami percaya dan hamba percaya kalau mereka boleh melayani Engkau pada hari ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan menjawabnya. Tuhan menolong mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka dari orang tua, pemuda, remaja yang ada terus mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa di dalam surga. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan memberi korban persembahan. Tuhan berkati tilik persembahan kami Tuhan. Kau berkati, buka jalan setiap usaha mata pencarian yang berkenan kepada Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak ada yang mustahil di hadapannya. Terpujilah namamu Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan akan meletakkan korban persembahan, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati untuk hamba Tuhan yang telah melayani kita pada siang hari ini, menjadi rema dalam peran pribadi kita masing-masing. Tiba saatnya kita memberikan korban pesan jemaat Tuhan. Kita persiapkan korban persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Amin. Kita satu lagu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang membatasi langit bumi, tempat sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ayo semua makin berdiri yuk, katakan pujian ini. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya Tuhan. Keagungan yang membatasi langit bumi, tempat sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk. Coba untuk setiap persembahan yang kita berikan, tiba saatnya kita akan tutup acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu laguan hanya beribadah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, Tuhan. Satu dalam doa. Ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta, Allah yang ajaib dalam segala perbuatan tangan, berkenan kiranya saat ini sekalian kami yang mengikuti kegiatan ibadah, baik yang ada di dalam ruangan Ka'bah maupun mereka yang hanya di tempat masing-masing. Tetapi Allah melihat keterbukaan hati, ketulusan hati umat-Mu karena merindukan hadirat-Mu.
ingin untuk senantiasa merasakan kuat kuasa penyertaan Allah dalam hidup kami, dalam berbagai aktivitas kami. Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap kegiatan kami, setiap langkah kami ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Saat ini di surga, kami serahkan akan perjalanan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan kami dimanapun kami berada, menghadapi berbagai suasana apapun juga, tetapi kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami hidup dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Biar kami mengagungkan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini. Tapi kami yakin sebelum kami meninggalkan ruangan Ka'bah-Mu maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami sehati, kami bawa diri kami di hadirat-Mu. Kami berserah penuh kepada Tuhan dengan penuh harapan. Tuhan tetap menuntun langkah-langkah hidup kami. Bapa, terimalah doa kami. Kami akan mengakhiri acara ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah memberkati kita sekalian dalam kecintaannya oleh Yesus, Putranya yang tunggal, rukun persekutuan, kekuatan, penghiburan, kepuasan di dalam Roh Kudus tetap menyertai kita saat sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Kita semua sampai kita jumpa lagi. Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Puji Tuhan, disampaikan kepada jemaat GPDI Bethlehem Kota Mobagu untuk ibadah rayon hari Rabu akan dipimpin oleh rayon 1 sesuai jadwal, giliran rayon 1 dan minggu depannya rayon 2, minggu depannya rayon 3. Puji Tuhan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.